Ubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Suaranya kecil. Sekarang bagaimana? Sekarang agak jelas, tak? Tadi kecil tadi. Tadi. Alhamdulillah. Aina tawaqafna? Hal intahayna minal hadis as-salis asyar? Kita sudah selesai belum untuk yang hadis ke-13? Lama. Belum, Ustaz. Lama banget? Belum semuanya. Fiqhul hadis ya? Iya, Ustaz. Fiqhul hadis lam naqra'uhu. Tayyib, idzan naqra' fiqhul hadis fil hadis as-salis as-salis asyar. Nah, nakhtar. Hal hunaka man lam yusyarik ba'd? Apakah ada yang masih belum pernah musyarakah sama sekali dari awal pertemuan? Tidak ada? Ustaz belum, Ustaz. Yang pertama tadi siapa? Yang mengucapkan dulu tadi yang pertama. Silakan sebutkan nama. Mas Mung. Muhammad Raid, Ustaz. Muhammad Raid. Raib. Ya. Raib. Nah, lahzah. Aina taskun Pak Muhammad Raib? Di Bandung, Ustaz. Di Bandung. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Tayyib. Tafadhal Pak. Ismul munada Raib ya. Untuk nama panggilannya Pak Raib ya. Nah. Tayyib. Ya. Tafadhal.
Alladzi fikul hadis Ustaz. Nah, Fikhul hadisi sabbul muslim bi ghairi haqqin haramun bi ijma'il ummah wa fa'iluhu fasikun. wahidan. Baik. Jadi ini terkait dengan apa fikih hadis ya, dari hadis yang ke-13 yang kemarin sudah kita bahas atau kita bacakan apa hadisnya, yaitu apa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Yang pertama al-awwal sabbul muslim bi ghairi haqqin haramun. Ya, jadi mencela seorang muslim bi ghairi haqq, ya, tanpa hak, ya. Mencela seorang muslim tanpa hak, ya. Maka apa? Haramun. Hukumnya apa? Haram. Ya. Bi ijma'il ummati, ya, berdasarkan kesepakatan umat, ya. Yaitu kesepakatan para ulama, ya. Secara khusus kesepakatan umat secara umum. Wa fa'iluhu fasikun, ya. Dan pelakunya apa dihukumi apa fasik, ya, dihukumi apa fasik. Nah, baik, wasil Atsani kitabu bi ghairi haqqin la yakfuru bihi kufran yakhruju bihi minal millah illa idza istahallahu. dan tadi istilah fasik, ya. Kan dikatakan istilah fasik menunjukkan apa pelakunya adalah menunjukkan apa perbuatannya adalah dosanya adalah termasuk dosa besar, ya. Nah, karena dihukumi fasik, ya. Jadi kan tingkatan dalam apa melakukan dosa itu ada apa maksiat, ya, maksiyah, ada fusuk, kefasikan, ada kefajiran. Maksiyah itu maknanya umum, ya, baik dosa besar maupun dosa kecil, ya. Ya, kata maksiyah yang apa orang yang nanti diistilahkan asin, pelaku maksiat, itu maknanya untuk dosa secara umum, apakah dosa besar maupun dosa kecil, ya. Adapun istilah fasik, ya, fusuk kalau masdarnya, kalau di sini fasik kan orangnya, ya. Ya, kefasikan, ya, fasik ataupun fujur, ya, kefajiran, itu tidaklah disebutkan kecuali menunjukkan apa perbuatannya adalah termasuk dosa besar. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya kalau fajir itu dosa besarnya istilahnya lebih apa? Lebih istilahnya lebih fahisyah, ya, lebih apa? Sangat tercela, ya. Nah, ya, jadi kalau istilah fasik dan fajir ini sama-sama untuk khusus dosa besar, ya, tidak ada dosa kecil tidak masuk atau dalam istilah apa fasik dan fujur, ya. Namun, ya, sebagian ulama membedakan antara istilah fasik dengan fajir, ya, itu dari sisi apa, kalau fajir itu perbuatan dosa besar yang sifatnya keji, ya. Adapun fasik, ya, dosa besar secara garis umum, secara umum. Ya, adapun kalau fajir maka tidaklah digunakan kecuali untuk dosa besar yang sifatnya sangat keji. Nah, itu sebagian ulama ada yang membedakan antara fajir dengan apa fasik. Nah, namun keduanya digunakan untuk sebuah dosa yang dia termasuk dosa besar. Berbeda dengan maksiat yang penggunaannya dia apa untuk umum, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, asani, jadi fikih hadis yang kedua, kita luhu bi ghairi haqqin la yakfuru kufran yakhruju bihi minal millah. Jadi apa? Membunuhnya, ya, membunuh siapa? Seorang mukmin, ya, seorang muslim, bi ghairi haq, dengan tanpa hak, la yakhruju
bihi kufran. Ya, maka la yakfuru bihi kufran, maka dia pelakunya tidaklah menjadi kafir. Ya. Yakhruju minal millah, yang dapat mengeluarkan, yang keluar, yang seseorang ya dihukumi keluar dari agama. Ya, jadi seorang yang membunuh ya seorang muslim ya tanpa hak ya, maka apa yang disebutkan di dalam hadis yaitu apa? Wa kita kufrun, maksud kufrun di situ adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufrun yang tidak sampai mengeluarkan seorang keluar dari agama, keluar dari ruang lingkup Islam ini. Kecuali illa ida istahallahu, kecuali orang yang membunuh seorang muslim tersebut dia telah menghalalkan ya, yang asalnya hukumnya sudah jelas, yaitu membunuh seorang muslim itu haram, kemudian dia menghalalkan darah seorang muslim tersebutnya, maka ini bisa mengeluarkan seseorang tersebut keluar dari ruang lingkup Islam, ya, menjadikan seseorang menjadi kafir. Ya, jadi ya, jangankan ya menghalalkan membunuh seorang muslim, ya menghalalkan yang apa yang Allah haramkan, atau menghalalkan ya apa yang Allah haramkan, ya, jadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan, itu dapat mengeluarkan seseorang dari Islam ya, ketika dia meyakininya dengan dengan benar-benar keyakinan ya. Jadi menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan, kemudian begitu pula mengharamkan sesuatu yang menghalalkan yang setelah Allah haramkan, maka itu akan dapat mengeluarkan seseorang dari Islam ya, karena merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait dengan fikih hadis yang ke-13. Sekarang kita masuk ke al-hadis ar-rabi' asyar. Nah, walakin qabla an naqra al-hadis, naqra awalan ma'ani al-mufradat. Nah, baik. Qabla qalil man qala ana aidan ba'da pa Ustaz. Ya, siapa tadi? Ustaz. Ya, Mas mau. Edi Gunawan. Pak Edi Gunawan. Ustaz. Enak taskun Pak Edi? Di Bogor, Ustaz. Bogor. Barakallahu. Baik, tafadhal taqra ma'ani al-mufradat. Ma'ani al-mufradat. Wasya. Ma'anil. Kalau Anda di sini bacanya cukup ma'anil mufradat. Kenapa tadi Anda baca ya, Anda ucapkan ikra ma'anil mufradat. Ya. Kenapa? Karena dalam keadaan nasab. Ya. Adapun di sini nanti kata ma'ani, kalau dia dalam istilahnya, kalau dalam ilmu nahwunya dalam keadaan rafa dan jar, maka harokatnya tidak ditampakkan. Ya. Jadi ya sukun saja. Sehingga bacanya ma'anil mufradat, kecuali nanti dia istilahnya dalam keadaan nasab, baru harokat harokat fathahnya muncul ya. Jadi khusus harokat fathah ya, maka nanti dia mau muncul. Adapun keadaan dia kata ma'ani dia harus dalam keadaan dengan harokat dhammah ataupun kasroh, maka itu nanti harokat dhammah dan kasrohnya tidak ditampakkan. Nah, itu nanti teman-teman akan pelajari dalam pembahasan nahwu ya, yang istilahnya di sini diistilahkan dengan isim mankus ya. Nanti isim mankus punya hukum terkait dengan i'rab sebagaimana yang telah kita gambarkan ya. Tafadhol. Ma'anil mufradat wasya khana wasataru hal syai'i. Ya, jadi ghasya wahidat. Baik. Ghasya, makna ghasya sebagaimana nanti akan disebutkan di dalam hadis ya. Khana
berkhianat. Ya. Jadi makna ghasya adalah khana, berkhianat. Wasatara hala syai', dan menyembunyikan kondisi sesuatu, ya, keadaan sesuatu, ya, menyembunyikan keadaan asli pada sesuatu. Ya, misalnya nanti barang yang, ya, ada sesuatu yang cacat dalam sebuah barang tapi tidak disebutkan atau disembunyikan agar dianggap barang tersebut adalah barang yang memiliki kondisi yang sempurna. Ya, itu makna dari ghasya, yaitu berkhianat dan menyembunyikan kondisi sesuatu, ya, kondisi asal dari sesuatu. Nah, Wasil. Falaysa minna, laisa ala tariqatina, atau laisa muttabi'an li tariqatina. Ya. Makna dari falaisa minna, ya, ataupun nanti dalam hadis yang selanjutnya yang kedua yang masih dalam hadis ke-13, nanti jadi di dalam hadis ini ada dua riwayat, ya, dan keduanya ada penyebutan, ya, falaisa, yang salah satunya falaisa minna dengan domir jamak, yang kedua dengan falaisa minni dengan domir mufrad, ya, saya. Mana dari falaisa minna atau nanti falaisa minni, yaitu laisa ala tariqatina. Dia tidak termasuk berada di atas jalan kami. Ya, jadi falaisa minna maksudnya adalah, ya, dia tidak berada, ya, seseorang tersebut tidak berada di atas jalan kami. Maksudnya kami di sini siapa? Ya, Rasulullah dan para sahabat. Ya. Karena sini yang berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi, ya, seseorang tersebut tidak berada di atas jalan kami, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Au laisa muttabi'an li tariqatina, atau maknanya juga bisa dikatakan dengan dia tidak mengikuti jalan kami, ya. Laisa muttabi'an, dia tidak mengikuti li tariqatina, yaitu jalan kami. Ya, seseorang tersebut tidak mengikuti jalan kami. Siapa itu? Nanti akan disebutkan. Wasil. Subratun majmu'atun. Makna subratun adalah majmu'atun, kumpulan, ya, kelompok, kumpulan. Nah, Wasil. Balalan rutubatan. Nah, balalan maknanya rutubatan. Mana rutubah? Basah. Ya, sesuatu yang basah. Nah, Wasil. As-sama'u al-mataru. As-sama'u al-mataru. Ya. Jadi as-sama maknanya asalnya langit. Ya, namun apa yang dimaksudkan nanti di dalam hadis ini adalah penyebutan as-sama di sini maksudnya adalah matar, yaitu hujan. Ya. Ini diistilahkan nanti dalam ilmu balaghah i'tibar sayakun. Nah, jadi ini terkait dengan nanti dalam masalah penyebutan as-sama, namun dimaksudkan yang dimaksudkan di sini adalah al-matar, itu nanti terkait dengan ilmu balaghah, ya. Nah, jadi as-sama apa yang akan disebutkan dalam hadis maknanya adalah al-matar, yaitu hujan. Itu terkait ma'ani al-mufradat ma yata'allaq bi al-hadis atau hadisain. Dan al-an nantakil ila al-hadisain. Kita sekarang berpindah ke hadis, ya, kedua hadisnya. Baik, Pak Edi, tafadhal iqra. Nah. Al-hadisul rabi'a asyara. Al-ghisyu. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna wa man washana falaysa minna. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min tu'amin
فأدخل يده فيها فنلت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. Barakallahu fiik. طيب هل هناك من لم يشارك بعد أيضا؟ Ada yang belum mengucapkan lagi? Nah, Masmu, لكن هنا معك صوت يزعج. طيب. Ya, man. Rubama akhir, mungkin yang lain dulu, karena untuk. Halo Ustaz. Nah, Arga. ya, Pak Arga. Nah, Arga man. Arga Muhammad. Arga Muhammad. An Abi Hurairah. Baik, aina taskun Pak Arga? Ana askun fi Jakarta Ustaz, Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu, Masya Allah. Qarib min Libya. Nah. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man hamala alainal isla alainas silaha falaisa minna wa man ghasyana falaisa minna. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sutratin min ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqat ta'ami kai yarahun nas man ghasya falaisa minni. Barakallahu fiik. Baik, notaryib. Ya, jadi kita masuk ke hadis. Al-hadis war-rabi'a asyar. Hadis ke-14. Yaitu al-ghish. Ya, apa makna al-ghish? Curang. Curang. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silah, ya. Man hamala, barang siapa yang hamala, makna asalnya membawa, ya kan? Alaina as-silah, yaitu apa? Membawa kepada kami apa? As-silah, mana as-silah? Senjata. Maksudnya apa? Man hamala alaina as-silah, barang siapa yang mengangkat senjata, ya, kepada kami, ya. Barang siapa yang mengangkat senjata, ya, kepada kami, maka apa? Falaisa minna, maka dia bukan termasuk golonganku, atau bukan termasuk, ya, dia tidak termasuk apa? Berada di jalanku, ya. Sebagaimana tadi makna dari falaisa minna apa? Laisa ala tariqatina, dia tidak berada di atas jalan kami, ya, yaitu jalannya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Wa man ghasyana, dan barang siapa yang mencurangi kami, ya, barang siapa yang bersikap curang kepada kami, maka apa? Falaisa minna, maka dia bukan termasuk
ya, golonganku, atau bukan, maka dia tidak berada di atas jalan kami, yaitu jalan tadi sekali lagi jalannya siapa? Para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Nah, ya. Jadi barang siapa yang mengangkat senjata kepada kaum muslimin, ya, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin, ya. Namun di sini, ya, para ulama menjelaskan, ya, apakah maksud falaisa minna di sini menunjukkan seseorang yang sampai kafir, ya, maka tergantung dari kondisi orang yang mengangkat senjata tersebut. Apakah kalau dia menghalalkan, ya, darah kaum muslimin, ya, maka dia bisa masuk dari falaisa minna di sini bisa masuk ke dalam apa, maksudnya apa? Keluar dari Islam, ya. Namun kalau dia selama tidak menghalalkan darah kaum muslimin, maka apa? Maka falaisa minna di sini maksudnya ya sebagai sebuah ancaman saja, bahwasanya apa yang ia lakukan adalah termasuk dosa besar. Ya, sebagaimana ya, lanjutan hadisnya, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang mencurangi kami, barang siapa yang bersikap curang kepada kami, maka dia bukan golongan kami. Tentunya curang, ya, bersikap curang itu bukanlah termasuk apa dosa yang dapat mengeluarkan apa seseorang dari Islam, kecuali apa menghalalkan, ya. Bersikap curang adalah sesuatu yang haram. Ketika ada seseorang yang menghalalkan perbuatan dosa ini, ya, maka bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Tapi selama tidak meyakini hal tersebut, tetap meyakini bahwasanya sikap curang adalah sesuatu yang haram, maka apa, ya, apa yang dia perbuat berupa yaitu bersikap curang, maka hanya berupa apa, dosa besar, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi ini terkait dengan makna hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'amin. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'am, yaitu melewati sebuah subrah, tadi maknanya apa? Majmu'ah, ya, kumpulan dari apa? Kumpulan dari min ta'am, dari makanan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah makanan yang banyak, kumpulan makanan yang banyak, yang mungkin ya, menumpuk, ya. Jadi Rasulullah melewati sebuah apa? Melewati sebuah makanan yang banyak. Fa'adkhala yadahu fiha, maka beliau adkhala, memasukkan apa? Yadahu, tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, fiha, ke dalamnya, ke dalam apa? Ke dalam makanan, ya, kumpulan makanan tersebut, ya. Ke dalam apa? Kumpulan makanan tersebut. Fanalat, ya, asabi'uhu balalan, maka jari jemari beliau, asabi, jari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati apa? Sesuatu balalan, nalat, mendapati balalan, sesuatu yang basah. Jadi di dalamnya ada, dari di dalam kumpulan makanan yang banyak tersebut, yang menumpuk tersebut, ada makanan yang basah, yang rusak. Maka apa? Beliau bersabda, berkata kepada siapa? Kepada pemilik makanan tersebut, ya. Mahada, faqal, maka beliau bersabda, mahada, apa ini? Ya. Ya, maksudnya apa ini? Bertanya tentang apa? Makanan yang basah tersebut. Ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan. Ya. Qal, maka pemilik makanan tersebut mengatakan apa? Asobat hussama'u. Ya. Makanan tersebut apa? Terkena as-sama, ya. As-sama tadi maksudnya apa? Hujan, ya. As-sama di sini bukan bermakna langit, tapi apa maksudnya adalah air hujan. Ya, jadi apa? Makanan yang basah tersebut terkena apa? Hujan.
ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda apa? Qal afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kayyarahun nas. Tidakkah engkau afala ja'altahu, tidakkah engkau menjadikannya, maksud hu di sini apa? Yaitu kata ganti untuk tadi makanan yang basah tersebut. Ya. Tidakkah engkau menjadikan ia, yaitu makanan yang basah tersebut, fauqat ta'am, di atas makanan-makanan yang ada, di atas makanan-makanan yang tidak basah. Ya. Jadi makanan, kenapa kok kamu nggak jadikan nih makanan yang rusak ini, yang basah ini, di atas makanan-makanan yang masih bagus, yang masih apa? Yang masih bagus, yang tidak basah. Kenapa tidak kamu jadikan seperti itu? Kayyarahun nasu, agar manusia dapat melihatnya, agar dapat apa? Manusia dapat melihat bahwasanya ada makanan yang sudah tidak baik, ada makanan yang basah. Ya. Kenapa tidak lakukan seperti itu? Ya, agar seorang tidak tertipu ya dengan yang rusak tersebut. Kenapa kamu tidak lakukan hal tersebut? Man ghosh, kemudian di akhir hadis beliau bersabda, man ghosya falaisa minni. Barang siapa yang bersikap curang, ya barang siapa yang curang, falaisa minni, maka dia bukan termasuk golonganku, ya, atau maka dia tidak berada di atas jalanku. Nah, itu apa terkait dengan apa hadis yang kedua dalam pembahasan hadis ke-14. Nah, untuk makna hadis lain, untuk makna dua hadis yang telah kita baca sudah jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan kosakatanya? Jika sudah jelas, ya idzan nantakil ila fiqh al-hadis. Baik. Kemudian Man lam yusyarik ba'd, siapa lagi yang belum pernah musyarakah? Marwan Ustaz. Pak Marwan. Naam. Min aina Pak Marwan? Min aina? Ana min Balikpapan Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik. Wan, suara Ustaz sekarang kecil sekali Ustaz kalau dari sini. Kecil. Sekarang bagaimana? Oh ya. Waduh. Nah. Baik. Barakallahu fiik. Ya, silakan Pak Marwan. Iqra al-fiqh al-hadis wahidan. Baca fikih hadisnya satu persatu. Jadi kita satu di yang pertama kita baca, kita terjemahkan, baru berpindah nanti yang kedua. Naam. Bismillah. Fiqhul hadisi al-wahid al-awwal. Nah, ya jadi apa namanya kalau nomor al-awwal. Kalau dia nomornya di sini menunjukkan urutan, penyebutannya menunjukkan urutan seperti ini. Ini kan fikih hadis yang pertama, ada yang pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka caranya bagaimana pembentukan nomor tersebut, angka tersebut? Maka untuk nomor satu dengan diungkapkan dengan apa? Awal. Awal, ya. Karena kalau wahid maka dia tidak menunjukkan urutan, ya. Tapi kalau untuk menunjukkan urutannya, satu itu apa? Ungkapannya dengan awal, al-awwal. Al-awwal. Adapun selainnya, yaitu 2 hingga misalnya 10, maka diikutkan wazan fa'il. Diikutkan wazan apa? Fa'il. As-sani, 2 apa? As-sani. Kemudian 3 apa? As-salis. Diikutkan wazan fa'il. As-salis. 4 apa? Ar-rabi. 5. Al-khamis. 6. As-sadis. 7. As-sabi. 8.
Asamin. 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 8 apa? Asamin. Amin. Asamin. Nah. Kemudian 9. Atasi. Atasi. 6. 10. Al-Ashir. Nah, jadi itu apa? Bilangan untuk menunjukkan apa? Urutan dalam penyebutannya, ya. Adapun kalau tidak menunjukkan urutan ya sebagaimana asalnya yaitu wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, ila akhirnya. Kalau 11 Ustadz. Kenapa? Kalau 11. Kalau 11 maka nanti dia untuk satunya ungkapannya agak berbeda, yaitu al-hadi, al-hadiyah. Hadiah. Al-hadiyah asyara. Al-hadiyah asyara. Al-hadiyah asyara. Adapun ini al-hadiyah di layar ada? Ada. Al-hadiyah asyara. 12 ya. Nanti tinggal ngikutin sama seperti tadi. As-saniyah asyara. Hadiah, saniyah. Cuman bedanya untuk bilangan belasan ini ya. Kalau tadi kan asalis ya. Mungkin bisa kita sukunkan ya. Dan sini sebenarnya bisa juga kita sukunkan, tapi kalau mau diharokatin nanti dia istilahnya dia mabni ya, dengan dibaca apa fathah saja. Ya dengan dibaca apa fathah. Al-hadiyah asyara berarti kalau 12 as-saniyah asyara, 13 as-salisa asyara, 14 coba lanjut. Ar-rabi'a asyara. 15 Al-khamisa asyara. 16 As-sabi'a asyara. 16 As-sittat. Untuk 6 memang agak berbeda ya. Kalau 6 tidak menunjukkan urutannya apa? Sittah. Ya, sittah. Tapi kalau untuk menunjukkan urutannya apa? As-sadis. Ya, as-sadis. Ya. Memang untuk nomor 6 ini agak berbeda perubahannya. Ya, jadi asalnya sittah untuk tidak menunjukkan tidak urutan, tapi kalau untuk urutan jadi as-sadis. As-sadisa asyara. 17 as-sabi'a asyara. 18 as-samina asyara. 19 at-tasi'a asyara. Nah, sudah. Kalau 20 ya isyrun nanti. Nah. Jelas Pak Marwan? Wadih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan. Baik, tafadhal. Al-awwal takliful muslimina bisilah haramun wa qitaluhum minal kabairi. Nah, baik, Hasan. Takhwiful muslimin bisilah. Takhwif, ma mana takhwif? Takhwifu. Ma mana takhwif? Menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Fi'ilnya apa? Khawwafa. Fi'ilnya apa? Nah. Khawwafa yukhawwifu takhwifan. Takhwif ini bentuk apa, Mas? Masdarnya. Nah, jadi apa? Menakut-nakuti. Menakut-nakuti itu apa? Menakut-nakuti kaum muslimin bisilah dengan apa? Dengan senjata haramun. Hukumnya apa? Haram. Wa qitaluhum minal kabairi, dan membunuhnya membunuh kaum muslimin ya, seorang muslim maka apa? Minal kabair, termasuk apa? Dosa besar ya. Kabair jamak dari apa? Kabirah ya. Kabirah, maksud kabirah di sini apa? Dosa besar. Nah, jamaknya al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Nah, ya jadi apa hadis ya tadi ya, hadis ini yang telah kita sebutkan ini terdapat faedah bahwasanya
menakuti kaum muslimin itu hukumnya haram dan membunuhnya termasuk dosa besar. Nah, Wasil, Pak Marwan. Asani tahrimul ghishi fil bai'i wa ghairi Wagairihi kasitri ghaibis aibi kasitri aibi aini kasitri aini sil ba hurufnya ba. kasitri aibis silati. Nah, lah toh sebentar ya. Aibi tahrimul ghishi pengharaman ghish fil ghaibi di dalam Sudah ya, tadi sudah membaca. Nah, jadi yang kedua ini apa? Tahrimul ghish ya. Menunjukkan apa? Pengharaman ghish bersikap apa curangnya. Jadi apa? Di antara fikih hadis yang terdapat dalam hadis yang telah disebutkan adalah apa? Menunjukkan keharaman apa? Keharaman bersikap curang, berbuat curang. Fil bai'i, baik di dalam apa? Jual beli, wa ghairihi ataupun selain selainnya. Jadi selain apa? Jual beli. Contohnya seperti apa? Kasitri aibis silati. Ya, seperti apa? Apa namanya? Menutupi aib barang dagangan. Silah barang, yaitu barang dagangan. Barang. Nah, barang yang biasa didagang, ya dijadikan dagangan, ya silah. Ya, jadi apa? Contohnya seperti apa? Bersikap curang itu seperti menutupi apa aib, ya barang dagangan. Ya. Di barang dagangannya ada sesuatu yang cacat, namun dia tutupi agar apa? Agar barangnya dapat laku terjual. Ya, maka hal ini adalah perbuatan yang terlarang. Ya, dan itu dinamakan dengan apa? Ghish. Ya, dinamakan dengan curang, dan curang. Ya, termasuk apa? Salah satu dosa. Dan termasuk apa? Dosa besar. Ya, maka yang di apa ada celaannya, ada apa ukubahnya. Sebagaimana tadi disebutkan, falaisa man ghasyana falaisa min. Ketika jadi sebuah dosa dalam ya, ketika ada penyebutan di dalam dalil apakah Al-Qur'an, hadis, ya, sebuah perbuatan dosa yang dibarengi dengan apa sebuah hukuman ya atau celaan, menunjukkan perbuatan dosa tersebut adalah dosa besar. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Nah, Wasil. As-salis wujubu idhari ghaibis silati Aibi. Oh iya. Wujubu idhari aibis silati hatta yarahul mustari. Nah, yang ketiga, wujub idhari aibis sil'ah. Wajibnya apa? Menampakkan aib atau cacat dari barang yang kita perjualkan. Ya, wajibnya apa? Menampakkan aib yang ada di dalam barang tersebut. Yang nggak boleh kita apa? Sembunyikan. Ya, kenapa? Karena kalau kita sembunyikan, agar barang tersebut laku terjual, maka itu termasuk tadi apa? Bersikap curang. Ya, maka kelazimannya harus kita apa? Harus kita tampakkan, harus kita kabarkan kepada apa? Pembeli, kepada orang yang akan membeli apa barang tersebut, agar orang tersebut tahu kemudian di kemudian hari ketika dia sudah beli dia tidak menyesal ya, karena orang ketika nggak tahu aib dari sebuah barang sudah dibeli barangnya, pasti ketika pada hari-hari kemudian dia tahu ternyata ada aib, maka dia akan menyesal ya, akan apa ya. Namun ya tentunya namanya sebuah barang sudah dibeli ya, akhirnya ya mau dikembalikan juga nggak mungkin, pasti pembelinya akan apa menyangkal ya. Makanya ya, sejak pertama kali barang tersebut akan dijual ya, penjual harus menampakkan apa
harus mengabarkan apa cacat yang ada di barang tersebut agar pembeli dapat mengetahuinya. Nah, hatta yarahul mushtari, yes. Sehingga apa dapat dilihat oleh mushtari. Sehingga dapat dilihat oleh siapa? Mushtari, yaitu pembeli. Nah. Baik. Ustaz. Iya. As-sil'ati apa ya? Barang. Oh, barangnya, Ustaz. Sil'ah barang. Ya, ini barang yang biasa untuk apa? Perdagangkan. Nah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ana Ustaz, Ya. ingin bertanya Ustaz. Nah. Tadi yang terkait makna hadis yang ini Ustaz. Yang pertama kan tadi mana ya? Fanalat itu artinya apa Ustaz? Sama asobat secara ini. Oh, fanalat di sini. Iya. Fanalat asabi'uhu balalan. Makna asal nalat apa? Memperoleh, mendapati. Ya, memperoleh. Ya. Namun di sini fanalat asabi'uhu balalan, maka tangan atau jari jemari beliau, asabi kan jari jemari. Jari jemari siapa di sini? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalat balalan. Maksudnya apa? Mendapati sesuatu yang basah, ya. Menyentuh apa? Sesuatu yang basah, ya. Ya, dari apa? Dari barang dagangan dari apa? Salah satu dari makanan yang ada. Ya. Jadi apa? Beliau mendapati ada sesuatu yang basah. Ya, mendapati sesuatu yang rusak karena apa tadi basah tersebut. Jelas nggak? Jelas Ustaz. Kalau dari kata apa Ustaz itu asalnya kalau fanalat itu Ustaz? Ini nala saja, kata kerjanya nalanya saja. Nala. Nala. Nala ya nalu, seperti soma, enggak. Kalau nala ya nalu dia bab 3. Ya. Nala ya nalu. Kalau fi'il madinya mirip seperti soma, bedanya kalau soma ya sumu bab 1. Kalau nala ya nalu dia bab 4. Kalau fa di sini dia huruf ya, berupa huruf ya. Huruf atof ya, nanti istilahnya huruf sambung. Nah, ada pentak di sini ya, tanis untuk menunjukkan apa? Muannas. Ya, menunjukkan muannas apa? Subjek dari fiil ini, yaitu apa? Asobi. Jari-jari. Jari-jari. Asobi karena dia bentuk apa? Jamak taksir, ya, maka dihukumi muannas ya, dalam bahasa Arab bentuk jamak taksir itu apa? Dihukumi muannas, sehingga ketika jamak taksir tersebut dijadikan fa'il untuk sebuah fiil, maka fiilnya harus diberikan apa? Ta'nis. Nah. Jelas? Jelas Ustaz. Ya, jadi untuk katanya hanya kata kerjanya hanya nalanya saja. Nah, itu tadi apa maknanya apa? Memperoleh, asalnya memperoleh ya. Cuman sini bisa kita maknai dengan apa? Mendapati atau menyentuh sesuatu yang basah. Ya, salah satu makanan yang basah yang rusak. Kemudian yang kedua tadi apa? Asobathu. Ya. Asobathus sama. Ya. Jadi makna asoba ya, apa? Makna asalnya apa? Asoba yusibu apa? Menimpa, tertimpa. Ya. Tertimpa. Menimpa. Maksudnya di sini apa? Yaitu apa? Makanan tersebut. Jadi hu di sini maksudnya apa? Makanan. Mana fa'il subjek dari kata kerja asoba? Yaitu as sama. Dan asama di sini tadi maksudnya apa? Hujan. Ya. Asoba berarti asobat sama. Maksudnya apa? Air hujan telah mengenainya. Ya, jadi di sini bisa kita maknai dengan apa? Mengenainya. Ya. Kalau air hujan kan nggak kita ungkapkan dengan menimpa, ya kan? Kalau air hujan apa? Mengenainya. Ya. Nah, ya, jadi apa? Air hujan telah mengenai apa? Makanan tersebut. Ya, sehingga apa? Jadilah basah. Jelas? Jelas Ustaz. Nah, dan kenapa di sini asobat ada ta'nis? Kenapa? Karena kan fiilnya asoba saja. Karena as-sama Ustaz. Asama memang kenapa? Jadi fiilnya sebenarnya. Jadi fiilnya asoba saja ya. Asoba yusibu.
Kenapa kalau di sini fiilnya ada tak ta'nis? Karena semua anas. Sama mu'anas Ustaz. Asama mu'annas. Alasannya kenapa mu'annas? Berpasangan Ustaz Jangan. Berpasangan dengan bumi ya. dengan bumi. Seperti itu. Mu'annas majazan. Yang berpasangan itu ya, Karena itu khusus untuk anggota anggota tubuh. badan, anggota tubuh ya. Dia Yang dia dianggap mu'annas karena berpasangan itu maksudnya apa? Anggota tubuh. Adapun yang selainnya maka ini dikembalikan ke istilahnya apa? Samai. Ya, jadi asama kenapa dia mu'annas? Ya karena dalam bahasa Arab ya dianggap mu'annas ya. Ya. Mana yang menunjukkan kata as-sama dianggap mu'annas? Mana? Di dalam sebuah ayat ya, dan banyak ya. Di antaranya ayat apa yang menunjukkan dia mu'annas? Idas samaun syaqqat. syaqqat. Idas samaun fatarat. Fiilnya apa? Misalnya tadi idas samaun fatarat. Idas samaun infatarat. Idas sama'u infatarat. Mana yang menunjukkan kata asama dianggap mu'annas dalam bahasa Arab sini? Dalam ayat ini, mana yang menunjukkan tersebut? Ini fiilnya. Di dalam fiilnya yang datang setelahnya infatarat diberikan ta'nis. Kalau sekiranya as-sama dianggap mudzakkar, maka harusnya infatarat. Ketika diucapkan, ketika di sini di dalam ayat disebutkan dengan ta'nis fiilnya menunjukkan kata as-sama dia dianggap mu'annas. Ya, dianggap apa? Mu'annas. Ya. Jadi asalnya kata itu isim itu kalau tidak diakhiri apa? Tanda mu'annas seperti tak marbutoh, maka dia asalnya dianggap apa? Mudzakkar. Ya. Ketika tidak ada tanda mu'annas kemudian dianggap apa? Mu'annas, menunjukkan hal tersebut dikembalikan istilahnya kemana? Ke samai. Samai itu apa? Berdasarkan apa yang digunakan oleh orang Arab. Dan samai ini ya, bisa yang menjadi dalil terkait dengan bahasa itu bisa berupa Al-Quran, hadis, ataupun apa syair-syair orang Arab terdahulu. Ya. Jadi itu terkait dengan apa? Kenapa kalau di situ asobatsu fiilnya diberikan ta'nis. Ya. Jadi asama itu mu'annas itu karena memang dari Al-Quran saja, bukan karena berpasangan saja. Bukan, karena tadi apa? Samai. Karena apa? Istilahnya samai. Ya, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam apa bahasa Arab, baik itu dan atau berdasarkan dalil yang ada di dalam bahasa Arab. Dalil dalam bahasa Arab apa saja? Al-Quran, hadis, dan apa syair-syair orang Arab terdahulu. Nah, contoh lain apa? Misalkan kayak Contoh lain misalnya asyams, matahari. Matahari mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Ya, contohnya apa? Ayatnya apa? Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari telah digulung. Ya. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat fiilnya akhirannya diberikan ta'nis. Menunjukkan apa? Asyams dianggap mu'annas. Kalau dikatakan ya apa yang berpasangan selain anggota tubuh dianggap mu'annas, harusnya pasangan matahari apa? Qamar. Bulan. Bulan dianggap apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Ya, karena nggak ada dalil yang menunjukkan dia mu'annas. Ya. Makanya ya, contoh yang menunjukkan mu'annas apa? Qamar. Wan syaqqal qamar. Ya. Surat Al-Qamar, ya kan? Wan syaqqal qamar. Fiilnya insyaqqa dalam bentuk apa? Mudzakkar. Wan syaqqa al-qamar. Al-qamaru. Ya. Kalau seandainya dia mu'annas harusnya apa? Syaqqat.
syaqqat. Tapi di sini dalam Al-Qur'annya disebutkan wan syaqqa dalam bentuk mudzakkar. Ya, dan itu menunjukkan apa? Yang maksudnya berpasangan khusus apa? Untuk yang anggota tubuh saja, ya tidak keluar dari hal selainnya. Ya, maka yang selainnya ya itu dikembalikan lagi ke samain. Ya, apa yang disebutkan di dalam bahasa Arab, yaitu apakah Al-Qur'an atau hadis atau syair-syair orang Arab terdahulu. Ya kalau tidak ada dalil berarti harus kita kembalikan ke hukum asal, yaitu apa? Kata yang tidak diakhiri tanda muannas seperti tak marbuta maka asalnya dianggap mudzakkar. Jelas tidak? Ustaz. Wadih. Apa Ustaz? Ya. Ini saya agak kelewat kayak gini. Jadi asobat itu apa artinya Ustaz? Mengenai. Ya di sini kita bisa maknai dengan mengenai. Jadi apa? Air hujan telah mengenai makanan tersebut. Ya, sehingga makanan tersebut jadilah basah. Ya. Nah, Jadi kalau arti yang mendasarnya asobat apa Ustaz? Menimpa. Ya. Oh menimpa ya. Atau bisa disebut sebab ya? Kenapa? Atau bisa disebut sebab ya? Sebab? Iya. Enggak, beda. Kata sebab itu sababun. Sababun ya. Nah, Ustaz. Pakai sin, kemudian ba-nya double. Sababun, sabab. Nah, enggak ada jadi kaitan. kalau misalkan yang berpasangan itu belum tentu mu'annas ya. Misalkan contohnya kayak sendal lagi Ustaz berpasangan. Iya, itu belum kecuali yang anggota tubuh. Oh, anggota tubuh. Kalau na'lai, ya na'lun mudzakkar. Nah, ya. Nah, jadi yang selain anggota tubuh maka yaitu dikembalikan ke samai. Apakah yang berpasangan atau yang tidak. Nah, jelas. Jadi yang khusus itu yang anggota tubuh yang berpasangan itu khusus untuk apa? Anggota tubuh. Nah, ada lagi? Ya. Ini yang asoba ini kalau fiil madi mudhari'nya asoba yusibu asoba yusibu. Nah, ikut wazan nanti istilahnya ikut wazan apa? Kalau dalam sorofnya ikut wazan af'ala yuf'ilu. Ya, asoba yusibu. Nah, fiil amarnya apa? Fiil amarnya apa? Asib. Asib. Jadi pendek. Huruf apa ilatnya hilang. Asib. Sama seperti aqoma. Tegakkanlah aqimis shalah. Tegakkanlah salat. Aqoma. Fi'il mudhari'nya apa? Yuqimu. Fi'il amarnya apa? Hakim. Hakim. Pendek. Aqimis shalah. Tegakkanlah apa? Salatnya. Biasa diucapkan oleh apa? Imam kan ketika apa? Sudah selesai apa? Khutbah, kemudian akan melakukan apa? Melangsungkan sholat Jumat, maka imam mengatakan aqimis shalah kepada apa? Muadzin, ya. Kalau kum dari koma, mujarotnya. Yang maknanya apa? Berdiri. Nah. Mujarotnya. Koma yakumu, sama yasumu. Kalau di sini istilahkan kalau di sini mujarotnya, yaitu fiil yang asalnya hanya 3 huruf. Fa'ala. Kalau asoba, aqoma itu apa? Fiil yang sudah masuk dalam sulasi mazid. Fiil yang asalnya 3 huruf namun ada huruf tambahan. Nah, maka di sini wazannya udah beda lagi, yaitu apa? Wazannya af'ala. Ya, wazannya nanti apa? Af'ala. Untuk yang mana? Tadi asoba dan aqoma. Itu insya Allah nanti teman-teman akan pelajari secara lengkap di ilmu sorof. Ya, di ilmu apa? Sorof. Insya Allah nanti kalau nggak salah semester 3 ya. Semester 3 atau 4 itu apa? Teman-teman akan belajar sorof. Afwan, Ya. Berarti as-sama di sini muannas majazi ya? Iya, muannas majazi. Nah. Tanya. Ya. Dan majazul mursal zatnya.
Apa? Masuk majazul mursal ya. Iya, bisa maksud apa majaz Aliyah. mursal. Nah, Apa namanya, Tat? iya. Yang asobat sama jadi di taknisnya ini berarti taknisnya karena pelakunya sama ya, Tat? Iya, karena apa subjeknya as sama dan as sama tadi dihukumi mu'annas, makanya di fiilnya kata kerjanya dalam bahasa Arab diberikan mu'annas. Ya, walaupun nanti ada perincian terkait dengan apa hukum apa memberikan ta'nis dalam pada fiil. Nanti ada perincian, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya boleh. Itu nanti ada perincian di ilmu nahwu. Dan teman-teman insya Allah akan pelajari juga ya di ilmu nahwu. Itu kalau nggak salah apa lisanul araf ya. Nah. Apa Ustaz? Tanya. Ya. Kalau ini kan apa namanya fi'il mudhari'nya kan yusibu ya. Kalau asabat ya yusibu ya Ustaz. Nah, kalau di Al-Quran itu kan ada itu ya, yusibu bihi may yasha. Nah, kalau di sini kan asabat itu mengenai, kalau di yusibu bihi may yasha gimana tuh pengertiannya, Ustaz? Apa? Yusibu bihi apa ayatnya? Yusibu bihi may yasha. Yusibu bihi. Ayat apa? Surat ayat berapa? Surat apa ayat berapa? Oh, saya nggak apa, Ustaz. Cuma pernah dengar aja. Kayaknya baru dengar asalnya. Hah? Al-Baqarah gitu. Al-Baqarah. Bukan yusibu mungkin. Karena kalau ini Ustaz apa tuh wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Oh, itu. Nah, surat Yunus ya, surat Yunus. Sebentar. Surat Hud udah ada, Ustaz? Ya, sebentar. Jadi di apa? Surat apa? Surat Hud ayat 107, Ustaz. Kemudian surat Hud ayat 107. Mungkin bisa kita tampilkan ya. Jadi apa terkait dengan apa? Pertanyaannya tadi Bapak Itu Ustaz, kalau tadi itu kan asabatu apa mengenai gitu ya. Nah, kalau di yusibu bihi may yasha itu pengertiannya seperti apa, Ustaz? Nanti apa? Ya nanti kan makna kalimat itu ya. Nah, Ustaz. Apa namanya? Terkadang dengan apa menyesuaikan melihat apa konteks ya. Contoh misalnya tadi apa asoba ya. Asoba. Ya, asoba itu nanti bisa bermakna ya macam-macam tergantung apa konteksnya. Ya. Misalnya apa asoba bisa bermakna apa? Mendatangkan sesuatu ya dalam keadaan apa benar ya. Misalnya apa? Asaba misalnya apa? Guru bertanya kepada apa? Murid. Kemudian murid tersebut apa? Menjawab dan jawabannya apa? Benar. Maka guru mengatakan apa? Asabta. Kamu benar. Kamu telah menjawab dengan benar. Asaba di sini maknanya apa? Kalau dalam apa konteks kalimat yang tadi kita maksudkan yaitu menjawab sebuah pertanyaan dengan benar, menjawab pertanyaan dengan benar, ya. Kemudian nanti asoba juga ada bermakna lain, ya. Seperti apa? Misalnya apa? Mengambil, ya. Akhoda, ya. Contoh kalimatnya apa? Asoba minat ta'am, yaitu apa? Mengambil atau memperoleh apa? Makanan, ya. Mengambil apa makanan ya. Dan perincian makna sebuah kata kembali ke atau memahami makna dengan melihat konteks itu nanti bisa dilihat ya. Makanya nanti kan coba aja dilihat di apa di kamus itu nanti apa
biasanya diberikan contoh apa banyak, dan dengan memberikan apa makna yang berbeda beda dengan melihat apa konteks penggunaannya, ya, dengan melihat apa konteks penggunaannya, ya. Contoh lain misalnya apa kayak rogiba, ya kan? Rogiba maknanya apa? Dilihat konteks, ya. Kalau misalnya apa rogiba fi itu maknanya apa? Suka, mencintai, suka, ya. Rogib tu fi ad-dirasah, ya, saya menyukai apa belajar. Rogiba fi itu apa bermakna apa mencintai atau suka. Tapi kalau misalnya apa rogib tu anis samak, saya benci atau saya tidak suka ikan. Rogiban itu maknanya jadi berubah, bukan lagi apa suka, justru malah kebalikannya, jadi maknanya jadi apa benci. Ya, makanya kalau dalam hadis apa? Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci, tidak suka dengan apa sunnahku, maka apa? Falaisa minni. Dia bukan termasuk golonganku. Nah, jadi apa? Itu bisa dengan apa? Melihat konteks, dan itu bisa kita ketahui dengan ya lihat dalam apa kamus, itu nanti disebutkan secara khusus yang kamus apa? Kalau bahasa Indonesia biasanya nggak ada contoh, jadi terkadang menyesuaikannya agak sulit, ya. Kalau yang lengkap itu bahasa Arab, yang bahasa Arab ke bahasa Arab, ya. Nanti kalau bahasa Arab itu diberikan contoh-contoh penggunaan apa makna dari apa sebuah fiil berdasarkan konteks. Atau kalau kamus yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu ada yang lengkap, yaitu munawir. Munawir itu nanti disebutkan itu contoh-contoh penggunaannya. Dalam konteks bagaimana maknanya seperti ini, dalam konteks apa lagi, ya, di apa makna selainnya dalam konteks yang bagaimana lagi, ya. Jadi seperti itu. Nah, Ustaz. Ya. Nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Contoh lain mungkin seperti kita, ya. Kalau kita apa? Bisa, ya kan? Bisa itu bisa bermakna apa aja? Racun sama mampu. Nah, di antaranya juga mampu, ya, memiliki kemampuan. Mungkin nggak di sini ketika kita mengatakan, ya, Ahmad kena bisa ular, mungkin nggak di sini kita maknai racun? Kita maknai apa? Mampu, mungkin nggak? Ya nggak mungkin, pasti bisa di sini maksudnya apa? Racun. Begitu pula ketika kita mengatakan apa? Saya bisa menulis, mungkin nggak di sini bisa di sini kita maknai racun? Ya nggak mungkin, maksudnya bisa di sini apa? Kemampuan, memiliki apa? Kemampuan itu memiliki kemampuan menulis. Ya dengan apa? Memaknai, terkadang memaknai, ya, sebuah kalimat, ya, dengan melihat konteks, dan itu nanti disebutkan di dalam apa kamus. Kalau bahasa Indonesia disebutkan di dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya nanti disebutkan di dalam kamus bahasa Arab secara rincinya. Nah, jelas? Nah, jadi itu terkait, ada lagi? Nah, mungkin untuk yang hadis selanjutnya kita akan baca pertemuan selanjutnya, ya. Terakhir, ya, satu lagi terakhir, ada yang mau tanyakan? Saran Ustaz mungkin apa kamus yang bagus Arab ke Arab? Arab ke Arab, Arab ke Arab, ya banyak, ya. Seperti kalau yang menjadi rujukan seperti apa Lisanul Arab, ya kan. Kemudian apa tahdib, ya, tahdibul lughah, ya, Lisanul Arab miliknya Ibnul Mandur, ya. Kemudian tahdibul lughah miliknya apa Azhari, ya. Atau kalau yang ringkasnya itu apa Mukhtarus Sihah, ya, apa Mukhtar As-Sihah, itu yang ringkasnya, ya, yang Arab ke Arab, namun pembahasannya, penyebutannya dengan ringkas, ya, dengan apa pembahasan yang ringkas. Kalau Lisanul Arab itu nanti panjang, ya, terkadang memahami apa menyebutkan makna kata itu bisa berhalaman-halaman karena menyebutkan apa contoh-contoh yang ada di syair-syair orang Arab terdahulu, kemudian atau dalam hal-hal yang lain, ya, jadi panjang pembahasannya. Mungkin kalau kita yang belum biasa baca, ya, akan bikin jadi males.
Nah, ya makanya kalau yang baru-baru ya mungkin bisa kita gunakan yang apa mukhtarus si as-sihah. Itu yang ringkas. Nah, jadi langsung apa memberikan apa makna kemudian diantaranya apa contoh. Nah, Afan Ustaz, boleh dituliskan Arabnya? Mukhtar sih ya. Sebentar. Mukhtar. Arti mukhtar apa? Ringkasan. Oh, itu pilih. Dari kata apa? Ikhtaro, yaktaro. Ikhtaro, yaktaro maknanya apa? Memilih. Ikhtaro, yaktaru maknanya apa? Memilih. Mukhtar bentuk isim apa? Bentuk isim. Bukan bentuk apa? Isim maf'ul. Mukhtar, sesuatu yang dipilih. Mukhtaru as-sihah. As-sihah jamak dari apa? Sahih. Mana sahih? Yang sahih, yang benar. Ya. Jadi makna dari mukhtar as-sihah artinya apa? Pilihan yang benar. Pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang sahih saja. Ya. Karena memang nanti apa di dalam apa bahasa pun nanti ada khilaf ya, sebagaimana di dalam fikih ya. Dalam bahasa pun nanti apa terjadi apa khilaf. Terkadang ada khilaf terkait dengan makna kata, terkadang nanti ada khilaf masalah apa nahwunya juga ada ya. Itu nanti apa akan kita dapati kalau kita pelajari apa ilmu-ilmu tersebut secara mendalam. Nah, adapun nanti makanya di sini untuk buku ini ya, dijudulkan dengan apa mukhtarus sihah. Kenapa? Karena hanya memilih apa sesuatu yang sahih-sahihnya saja, tidak panjang lebar ya. Tidak menyebutkan seluruh apa yang disebutkan oleh para ulama bahasa, tapi yang disebutkan hanya yang pendapat-pendapat yang sahih saja, sehingga apa pembahasannya tidak panjang, dan itu ya bagus buat kita yang baru belajar untuk apa membantu. Tayyib, mungkin ini ya karena ada. Nah, berarti ini yang rekomendasikan saja. Iya, diantaranya. Nah, Tayyib. Jadi ini, atau kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya apa istilahnya ini aplikasi ya, handphone ya, aplikasi itu ada namanya apa? Apa namanya? Al-Ma'ani saja. Al-Ma'ani. Cuman antum pilihnya Ma'ani yang bahasa Arab ke bahasa Arab. Itu nanti sangat membantu juga, karena itu ada beberapa rujukan dari kamus-kamus yang ada. Nanti kita bisa pilih cari yang lebih mudahnya. Nah, itu juga membantu. Nah, itu murah saja, Ustaz. Itu kenapa? Bayar juga. Itu bayar. Ya. Cuma 45.000 kalau nggak salah. Bayar anak enggak kok, gratis. Gratis saja. Pilih yang gratis saja, yang aplikasi yang gratisnya ada. Anak-anak pakai. Itu ada, nggak berbayar, nggak ada bayaran. Nah, nanti coba saja, ya. Nanti coba dicari di apa Play Store itu ada. Nanti kan ada yang Ma'ani yang bahasa Arab ke bahasa Arab, ada yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau mau yang lengkapnya yang bahasa Arab ke bahasa Arab, karena kalau yang bahasa Arab ke Indonesia itu apa kurang ya. Untuk yang Ma'ani kalau bahasa Arab ke bahasa Indonesia-nya kurang. Ya. Nah, jadi itu ya, Afwan. Jadi ini ya untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan. Ala hudurikum husni syaraqatikum. Akhtim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Waalaikumsalam.